kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Ahmad Kurniawan SST. Saya merupakan salah satu peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil pemerintah Kota Losmawe, kelompok 1 angkatan ke-12 tahun 2025 sebagai peranata komputer ahli pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Losmawe. Pada video kali ini, saya akan memaparkan pengalaman belajar saya pada agenda kedua tentang nilai-nilai dasar yang harus ada pada diri aparatur sipil negara, yaitu nilai-nilai berakhlak. Untuk metode pembelajaran sendiri adalah menggunakan metode sinkronus dan metode asinkronus. Di mana dengan metode sinkronus, kami belajar dan diajarkan mengenai pembelajaran agenda kedua ini secara daring via Zoom oleh fasilitator yang sangat luar biasa. Sementara metode asinkronus, kami diberikan tugas-tugas, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Tentu saja tugas-tugas ini di samping mengasah sejauh mana pemahaman kami tentang materi yang diberikan, juga sebagai media latihan sendiri dalam mengimplementasikan pemahaman kami tentang nilai-nilai berakhlak yang kami pelajari, seperti pada tugas kelompok, di mana kami dituntut untuk dapat bekerja sama dalam tim untuk menghasilkan dan menyelesaikan tugas dengan baik. Untuk materi agenda kedua kali ini disampaikan oleh Ibu Desi Marisanti Pardede, SPD MSI. Beliau merupakan pengampu materi atau fasilitator kami di kelompok 1. Beliau menjelaskan tentang nilai-nilai berakhlak kepada kami. Adapun nilai-nilai berakhlak ini terdapat 7 poin, di mana harus dipahami dan dimiliki oleh seorang ASN sebagai pedoman dan panduan untuk menciptakan budaya kerja yang profesional dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Adapun ketujuh nilai-nilai berakhlak ini, yang pertama adalah nilai berorientasi pelayanan. Pada nilai berorientasi pelayanan ini, seorang ASN diharapkan harus dapat memberikan pelayanan yang prima dan mengutamakan kepuasan masyarakat. Selanjutnya ada nilai akuntabel. Seorang ASN diharapkan harus mencerminkan dan memiliki integritas etika dan moral yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, disiplin, cermat, dan penuh rasa tanggung jawab dalam bekerja. Yang ketiga adalah nilai kompeten. Pada nilai kompeten, seorang ASN harus memiliki kemampuan dalam meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Selanjutnya ada nilai harmonis, di mana seorang ASN harus memiliki sikap menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, saling peduli dan suka menolong dan mendorong orang lain serta membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kelima adalah nilai loyal. Seorang ASN dalam bekerja harus tetap memegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada NKRI dan pemerintahan yang sah, serta menjaga rahasia dan nama baik jabatan, pimpinan, instansi, sesama ASN dan negara. Selanjutnya ada nilai adaptif. Seorang ASN harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, inovatif, dan bertindak proaktif serta memiliki inisiatif dalam bekerja. Dan terakhir adalah nilai kolaboratif. Pada nilai kolaboratif ini, seorang ASN harus mampu bekerja sama dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, untuk mencapai tujuan bersama secara optimal. Ibu Desi tidak hanya memberikan dan menjelaskan materi saja, tapi juga melihat sejauh mana pemahaman kami mengenai nilai-nilai dasar ASN yang sudah disampaikan melalui pertanyaan-pertanyaan, diskusi kelompok, dan juga tugas-tugas yang diberikan. Selanjutnya, materi juga disampaikan oleh Bapak Insinyur Agus Setiadi MSI. Beliau merupakan Kepala Kantor Regional ke-13 BKN Aceh. Beliau menjelaskan tentang core value ASN, yaitu nilai-nilai berakhlak, dan juga employer branding ASN, yaitu bangga melayani bangsa. Beliau menjelaskan tentang bagaimana seorang ASN harus memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin dengan menerapkan core value dan employer branding ASN. Seorang ASN harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial, harus bersikap netral dan tidak menyampaikan sesuatu yang justru menimbulkan kegaduhan. Dan beliau juga menyampaikan dan berpesan, jika kita loyal pada diri sendiri, maka kita akan loyal kepada bangsa dan negara. Tapi dengan catatan, loyal ini tidak memcelakakan diri sendiri. Sikap loyal ini harus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta aturan yang berlaku. Materi lanjutan nilai-nilai dasar PNS ini juga disampaikan oleh dua orang pemateri lainnya, yaitu
yaitu Bapak Waldi Ishak Siregar yang merupakan Widya Suara dari Pusjar SKMK, dan Ibu Ratri Nurrahmah yaitu Widya Suara dari Badan Cyber dan Sandi Negara. Kami juga mendapatkan pemahaman yang sangat jelas tentang nilai-nilai berakhlak ini. Bapak dan Ibu ini banyak memberikan penjelasan dengan pengalaman yang beliau berdua alami dan temui dalam bekerja di instansi masing-masing. Beliau berdua memberikan pertanyaan dan menjelaskan tentang bagaimana tantangan dan solusi dari penerapan nilai-nilai berakhlak di tengah keragaman budaya. Bapak Waldi menjelaskan tentang 3 komponen penting yang membentuk kompetensi seseorang, yaitu pengetahuan, yang kedua kemampuan, dan ketiga adalah sikap atau perilaku. Selanjutnya, beliau juga menjelaskan tentang 3 komponen utama yang dibutuhkan seorang ASN dalam dunia kerja, yaitu manajerial, yaitu kemampuan dalam hal memimpin. Yang kedua adalah kemampuan teknis atau kemampuan yang melaksanakan tugas-tugas spesifik untuk satu jabatan. Dan terakhir adalah kemampuan sosiokultural, yaitu kemampuan berinteraksi dengan keragaman kondisi masyarakat seperti budaya, agama, suku, ras, etika, dan prinsip. Selain itu, beliau juga menjelaskan tentang piramida akuntabel, yaitu suatu struktur atau jenjang tanggung jawab dalam suatu organisasi atau sistem, di mana akuntabilitas tingkat dasar menjadi pondasi bagi akuntabilitas di tingkat lebih tinggi. Struktur ini menunjukkan bahwa budaya akuntabilitas menyeluruh, semua tingkatan organisasi harus bertanggung jawab pada tugasnya masing-masing, dimulai dari akuntabilitas personal hingga yang di puncak adalah akuntabilitas stakeholder. Kesemuanya saling mendukung untuk memenuhi komitmen dan mencapai tujuan. Sementara Ibu Ratri Nurrahmah, di samping memberikan pemahaman tentang nilai-nilai berakhlak, beliau juga mengingatkan untuk berhati-hati dan bijak dalam menyikapi konten-konten di media sosial dan di ranah digital, karena dampaknya tidak hanya terlihat saat ini atau jangka pendek, tapi juga nanti di kemudian hari, yaitu jangka panjang. Demikian video learning journal yang saya buat terkait dengan pemahaman dan pengalaman saya dalam mempelajari agenda kedua ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pengampu materi dan fasilitator yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.